Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Salah satu hal yang dicari setiap manusia dalam kehidupan ini adalah kebahagiaan. Meskipun setiap orang berbeda indikatornya. Ada sebagian orang yang menilai kebahagiaan itu ketika memiliki harta yang banyak. Ada pula yang menilai kebahagiaan dengan pangkat dan jabatan yang diraihnya. Tetapi, bagi seorang muslim, kebahagiaan itu bukan diukur dengan harta atau pangkat yang dimilikinya semata. Rasulullah SAW bersabda, 4 macam dari kebahagiaan manusia, yaitu istri atau suami yang soleh dan solehah, anak yang berbakti, teman-temannya adalah orang-orang yang baik, dan pekerjaannya berada dalam negaranya sendiri. Hadis riwayat Dailami. Kebahagiaan sejati seorang muslim sebagaimana hadis tersebut adalah ketika hidup dalam lingkungan yang baik dan mudah, yaitu memiliki istri atau suami yang soleh dan solehah, anak-anak yang berbakti, teman-teman yang baik, dan pekerjaan yang mudah. Itulah anugerah terindah yang Allah berikan kepada manusia untuk kebahagiaan. Istri atau suami yang soleh dan solehah adalah seorang istri atau suami yang tidak hanya menjadi pendamping hidup, melainkan seseorang teman diskusi dan teman yang selalu mengajak kepada kebaikan, yang mengingatkan ketika lalai, menjadi peneguh ketika gundah, menjadi penerang ketika kegelapan, menjadi penyejuk ketika marah, menjaga kehormatannya, dan selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Memiliki anak-anak yang berbakti merupakan kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan di dunia, tetapi juga di akhirat. Rasulullah mengajarkan bahwa doa anak yang soleh merupakan amalan yang tidak terputus, walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Teman yang baik adalah yang menjadi sahabat sejati, baik dalam suka ataupun duka. Mereka tidak hanya menolong dalam kesusahan, tetapi juga menjadi pengingat ketika kita salah, menjadi pendorong semangat dalam kebaikan dan ketakwaan. Pekerjaan merupakan sarana kita mencari nafkah. Jika pekerjaan kita tidak jauh, maka kita bisa berkumpul, menjaga, dan menyayangi keluarga kita. Berkumpul dengan keluarga menurut suatu pendapat umum merupakan obat lelah setelah sibuk bekerja. Kebahagiaan di dunia ini punya hubungan erat dengan fasilitas-fasilitas duniawi. Walaupun kunci kebahagiaan bukan ada di fasilitas duniawi, akan tetapi fasilitas duniawi mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Nabi SAW bersabda, 4 hal yang akan mendatangkan kebahagiaan duniawi. Yang pertama adalah istri atau suami yang soleh dan solehah. Yang kedua yaitu rumah yang luas. Yang ketiga adalah tetangga yang baik. Dan yang terakhir yaitu kendaraan yang baik. 4 hal yang disebut oleh Nabi SAW, yaitu istri atau suami, tempat tinggal, kendaraan, itu semuanya bersifat duniawi. Tapi Nabi SAW menyatakan ini akan mendatangkan kebahagiaan. Itu berarti fasilitas duniawi itu juga mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Bagaimana jika kita tidak memiliki salah satu atau semuanya? Sebenarnya kunci bahagia itu bukan itu semua. Tadi itu hanyalah faktor-faktor pendukung. Kuncinya adalah di dalam hati. Ada di dalam hati kita. Kenapa begitu? Mari kita lihat, Nabi SAW, apakah rumahnya luas? Tidak, rumah beliau sempit. Rumah beliau atapnya bisa dicapai ketika orang berdiri. Akan tetapi, apakah beliau bersedih? Tentu saja tidak. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling bahagia di muka bumi ini. Tidak ada yang lebih bahagia dari Rasulullah SAW. Walaupun rumahnya sempit, apakah beliau memiliki mobil seperti Alphard? Tidak, akan tetapi Nabi SAW bisa bahagia. Karena kuncinya bukan di situ. Itu tadi adalah pendukung saja. Kuncinya ada di dalam hati kita. Bagaimana caranya kita membahagiakan hati kita? Dengan beribadah secara baik kepada Allah SAW. Seluas apapun rumah seseorang, semewah apapun kendaraannya, seandainya ia jauh dari Allah, pasti ia akan susah. Sesungguhnya, dengan ingat Allah, hati itu akan tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Maka, kuncinya akan tetap beribadah kepada Allah SAW.
walaupun faktor-faktor duniawi atau fasilitas-fasilitas duniawi tidak tercapai. Kalau bisa, lakukan. Kalau tidak, dekatkanlah hati kita kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.